Kalau kamu sedang bertanya-tanya apakah laki-laki yang selama ini ada di dekatmu itu benar-benar menyukaimu atau hanya sekadar bersikap ramah biasa saja, maka kamu wajib memahami tanda-tanda tersembunyi yang seringkali tanpa sadar dilakukan oleh seorang pria ketika dia jatuh cinta karena percayalah laki-laki itu sebenarnya adalah makhluk yang sangat sederhana dan mudah dibaca kalau kamu tahu caranya, dan disinilah kamu akan menemukan semua jawabannya karena hari ini kita akan membahas secara mendalam tentang perilaku-perilaku spesifik yang hanya dilakukan seorang pria kepada perempuan yang benar-benar dia sukai, bukan kepada sembarang orang dan bukan pula sekadar basa-basi belaka, melainkan tindakan nyata yang muncul dari perasaan tulus di hatinya dan menariknya. Perilaku-perilaku ini bersifat universal, artinya hampir semua laki-laki di dunia ini melakukan hal yang sama ketika mereka sedang jatuh cinta. Jadi mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah dia mulai menunjukkan ketertarikan terhadap hobi dan minat pribadimu, dan ini adalah salah satu tanda paling klasik yang sering terjadi. Bayangkan kamu punya hobi tertentu, misalnya kamu suka mendengarkan musik dangdut, atau kamu gemar mengoleksi tanaman hias, atau mungkin kamu suka memasak masakan tradisional Nusantara. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang selama ini tidak pernah menunjukkan minat sama sekali terhadap hal-hal tersebut mendadak datang kepadamu dan berkata, "Wah, aku juga baru mulai suka dengerin dangdut loh," atau "aku juga lagi mulai belajar nanam tanaman hias nih, bisa ajarin aku nggak?" Maka kamu perlu waspada karena kemungkinan besar dia sedang berusaha menciptakan kesamaan denganmu supaya kalian punya bahan obrolan yang sama dan supaya dia punya alasan untuk terus berkomunikasi denganmu. Karena begini logikanya, ketika seorang pria menyukai seorang perempuan, dia akan melakukan apa saja untuk bisa dekat dengan perempuan tersebut, dan salah satu cara paling efektif untuk mendekatkan diri adalah dengan memiliki kesamaan hobi atau minat. Karena ketika kalian memiliki hobi yang sama, otomatis kalian akan punya banyak hal untuk dibicarakan. Dan waktu yang dihabiskan bersama pun akan terasa lebih berkualitas dan menyenangkan, dan ini bukan hanya soal hobi saja loh, tapi juga bisa meluas ke hal-hal lain seperti misalnya kamu suka artis tertentu atau kamu suka karakter tertentu dari sebuah film atau serial, dan tiba-tiba dia juga mulai mengikuti artis yang sama atau menonton film yang sama padahal sebelumnya dia sama sekali tidak tertarik. Maka itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa dia sedang berusaha masuk ke duniamu dan ingin menjadi bagian dari kehidupanmu sehari-hari. Dan yang lebih menarik lagi adalah biasanya pria yang melakukan ini akan benar-benar serius mempelajari hobi tersebut, bukan hanya pura-pura saja, karena dia ingin bisa berdiskusi denganmu secara mendalam dan dia ingin kamu merasa kagum bahwa ternyata dia juga memahami hal-hal yang kamu sukai. Jadi kalau ada laki-laki di sekitarmu yang tiba-tiba mulai menekuni hobi yang sama denganmu padahal sebelumnya dia sama sekali tidak tertarik, maka coba perhatikan lebih teliti karena bisa jadi dia sedang menyimpan perasaan khusus untukmu. Yang kedua adalah volume suaranya meningkat ketika dia berada di dekatmu, dan ini adalah fenomena yang sangat menarik sekaligus lucu karena terjadi secara tidak sadar. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah tempat, mungkin di kampus atau di kantor atau di sebuah acara kumpul-kumpul bersama teman-teman, dan ada seorang laki-laki yang ketika berbicara dengan orang lain suaranya biasa saja, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, tapi begitu dia berada di dekatmu atau ketika dia tahu kamu ada dalam jangkauan pendengarannya, tiba-tiba volume suaranya naik beberapa tingkat, reaksinya menjadi lebih berlebihan, tawanya lebih keras, dan cara bicaranya menjadi lebih bersemangat dan energik. Maka itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa dia ingin kamu memperhatikannya, dia ingin kamu sadar bahwa dia ada di sana, dan dia berharap dengan suaranya yang lebih keras itu kamu akan melirik ke arahnya, atau bahkan lebih bagus lagi, kamu akan ikut bergabung dalam percakapannya, karena pada dasarnya ini adalah naluri alami seorang pria. Ketika dia ingin menarik perhatian perempuan yang disukainya, dia akan berusaha membuat dirinya lebih terlihat dan lebih terdengar, dan salah satu cara paling mudah adalah dengan meningkatkan volume suaranya. Dan yang lebih menarik lagi adalah setelah dia melakukan itu, biasanya dia akan diam-diam berharap bahwa ketika kamu meninggalkan tempat itu, kamu akan menghampirinya dan bertanya, tadi lagi ngomongin apa sih, kok seru banget, dan kalau kamu
benar-benar melakukan itu, maka percayalah di dalam hatinya dia sedang bersorak kegirangan karena strateginya berhasil, dan ini mengingatkan kita pada masa-masa sekolah dulu di mana anak laki-laki sering sekali menjadi lebih ribut dan lebih heboh ketika ada perempuan yang mereka sukai lewat di dekat mereka, dan ternyata perilaku ini tidak hilang begitu saja setelah dewasa karena pada dasarnya naluri ini sudah tertanam dalam diri seorang pria. Yang ketiga adalah dia semakin sering mengakhiri pesannya dengan tanda tanya ketika kalian sedang bertukar pesan melalui WhatsApp atau aplikasi chatting lainnya, dan ini adalah taktik yang sangat cerdas sekaligus sangat manis kalau kamu mau memikirkannya lebih dalam, karena begini ceritanya: ketika seorang pria menyukai seorang perempuan, dia ingin tahu segala hal tentang perempuan tersebut. Dia ingin tahu apa makanan favoritmu, apa warna kesukaanmu, apa impian dan cita-citamu, apa ketakutan terbesarmu, apa yang membuatmu bahagia dan apa yang membuatmu sedih. Dan cara paling mudah untuk mendapatkan semua informasi itu adalah dengan bertanya. Makanya jumlah tanda tanya di pesannya akan meningkat drastis. Tapi ada satu alasan lagi yang lebih strategis di balik semua pertanyaan itu, yaitu ketika dia mengakhiri pesannya dengan pertanyaan, maka secara otomatis kamu akan merasa perlu untuk membalas pesannya karena ada pertanyaan yang menunggu jawaban, dan ini berarti percakapan kalian akan terus berlanjut dan tidak akan berhenti. Begitu saja, karena bagi seorang pria yang sedang jatuh cinta, momen chatting bersama perempuan yang disukainya adalah momen yang sangat berharga, dan dia tidak ingin momen itu berakhir begitu saja. Hanya karena tidak ada lagi bahan obrolan, jadi dia akan terus mencari cara untuk menjaga percakapan tetap hidup, dan salah satunya adalah dengan terus bertanya. Jadi kalau kamu merasa ada seseorang yang selalu mengakhiri chatnya dengan pertanyaan dan sepertinya tidak pernah kehabisan bahan untuk ditanyakan, maka kemungkinan besar dia memiliki perasaan khusus terhadapmu, karena orang yang tidak tertarik biasanya akan membiarkan percakapan mati begitu saja tanpa berusaha menghidupkannya kembali. Yang keempat adalah dia sangat menghargai batasanmu dan tidak pernah memaksa untuk melewati batas tersebut, dan ini adalah tanda yang sangat penting yang menunjukkan keseriusan perasaan seorang pria. Karena ketika seorang laki-laki benar-benar menyukaimu dengan tulus, dia akan memperlakukanmu dengan penuh rasa hormat dan penghargaan. Dia tidak akan terburu-buru atau memaksamu untuk melakukan hal-hal yang belum kamu siap lakukan, karena baginya kamu adalah seseorang yang sangat berharga dan dia tidak ingin merusak hubungan kalian. Hanya karena ketidaksabaran, dia lebih memilih untuk menunggu dan membangun hubungan secara perlahan dengan fondasi kepercayaan dan rasa saling menghormati, dan ini berbanding terbalik dengan laki-laki yang hanya mempermainkan perasaanmu. Karena laki-laki yang tidak serius biasanya akan cepat bosan dan tidak mau menunggu dan cenderung memaksa. Jadi kalau kamu menemukan laki-laki yang bersedia menunggu dan menghormati setiap keputusanmu, maka pegang erat-erat. Karena itu adalah tanda bahwa dia benar-benar serius dan tulus menyukaimu dan secara pribadi. Menurutku ini adalah salah satu tanda terpenting yang harus diperhatikan, karena cara seorang pria memperlakukanmu di awal hubungan akan menentukan bagaimana dia akan memperlakukanmu di masa depan. Jadi jangan pernah mengabaikan tanda ini. Yang kelima adalah dia sering memujimu, dan ini mungkin terdengar seperti hal yang biasa saja karena memang banyak orang yang suka memuji orang lain, tapi ada perbedaan yang sangat jelas antara pujian biasa dan pujian dari seseorang yang menyukaimu. Karena ketika seorang pria menyukaimu, dia akan memperhatikan detail-detail kecil tentang dirimu yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain. Misalnya ketika kamu mengganti gaya rambutmu, dia akan langsung berkomentar, "Wah, rambutnya baru ya, bagus banget, cocok sama kamu." Atau ketika kamu memakai baju baru, dia akan bilang, "Kamu cantik banget hari ini, bajunya bagus." Atau bahkan hal-hal kecil seperti cara kamu tertawa atau cara kamu berbicara pun bisa menjadi bahan pujiannya. Karena begini, ketika seorang pria jatuh cinta, semua hal yang ada pada perempuan yang disukainya akan terlihat indah dan bercahaya di matanya. Senyummu akan terlihat seperti senyum terindah di dunia, tawamu akan terdengar seperti melodi termerdu, dan apapun yang kamu lakukan akan terlihat menakjubkan di matanya. Makanya pujian yang keluar dari mulutnya pun terasa sangat natural dan tulus, karena memang itulah yang dia rasakan. Jadi kalau ada seseorang yang selalu memujimu dan pujiannya terasa sangat spesifik,
Dan detail bukan hanya pujian umum yang bisa dikatakan kepada siapa saja, maka kemungkinan besar dia sedang menyimpan perasaan khusus di hatinya untukmu yang keenam dan masih berkaitan dengan poin sebelumnya adalah dia menyadari perubahan sekecil apapun pada penampilanmu, misalnya kamu baru potong rambut sedikit saja, atau kamu mengganti warna cat kukumu, atau kamu memakai aksesoris baru yang belum pernah kamu pakai sebelumnya, dan dia langsung menyadarinya dan berkomentar tentang hal itu, maka itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa dia selalu memperhatikanmu, karena begini logikanya: untuk bisa menyadari perubahan sekecil itu pada seseorang berarti orang tersebut harus sangat sering memperhatikanmu dan sangat familiar dengan penampilanmu sehari-hari, sehingga ketika ada sedikit saja perubahan dia langsung bisa mendeteksinya, dan seorang pria tidak akan melakukan itu kepada sembarang orang. Dia hanya akan melakukannya kepada perempuan yang benar-benar menarik perhatiannya dan memenuhi pikirannya setiap hari. Dan yang menarik adalah para pria sebenarnya tahu bahwa perempuan suka ketika perubahan penampilan mereka diperhatikan dan dipuji oleh orang lain, makanya seorang pria yang menyukaimu akan sengaja memasang radar yang sangat sensitif untuk mendeteksi setiap perubahan sekecil apapun pada penampilanmu, karena dia tahu bahwa ketika dia menyadari dan memuji perubahan itu, kamu akan merasa senang dan dihargai, dan itu akan meningkatkan kesan positif yang kamu miliki terhadapnya. Jadi ini sebenarnya adalah strategi yang sangat cerdas dari seorang pria yang sedang jatuh cinta. Yang ketujuh adalah bahasa tubuhnya berubah ketika dia sedang berbicara denganmu, dan ini mungkin adalah salah satu tanda yang paling sulit untuk dipalsukan, karena bahasa tubuh biasanya terjadi secara tidak sadar dan sangat sulit untuk dikendalikan. Misalnya ketika kalian sedang berbicara berdua, perhatikan apakah tubuhnya condong ke arahmu, karena ketika seseorang tertarik dengan lawan bicaranya, secara tidak sadar tubuhnya akan condong ke depan mendekati orang tersebut. Seolah-olah dia tidak ingin melewatkan satu kata pun yang keluar dari mulutmu, dan ini menunjukkan bahwa dia sangat fokus dan sangat tertarik dengan apa yang kamu katakan, dan bukan hanya soal condong ke depan saja, tapi perhatikan juga arah tubuhnya secara keseluruhan. Apakah ketika kalian sedang dalam sebuah kelompok besar dan duduk berjauhan, atau duduk menyamping, tubuhnya tetap mengarah ke arahmu, karena kalau iya, maka itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa kamu adalah pusat perhatiannya di ruangan tersebut. Meskipun ada banyak orang lain di sekitar kalian, dia tetap secara tidak sadar mengarahkan tubuhnya kepadamu, karena secara psikologis kita cenderung mengarahkan tubuh kita ke arah hal yang paling menarik perhatian kita, dan kalau seorang pria mengarahkan tubuhnya kepadamu, maka itu berarti kamu adalah hal yang paling menarik di matanya saat itu, dan ini berlaku juga untuk kontak mata, karena seorang pria yang menyukaimu akan cenderung mempertahankan kontak mata lebih lama dari biasanya ketika berbicara denganmu, dan tatapannya akan terasa lebih intens dan lebih dalam. Seolah-olah dia sedang berusaha membaca setiap emosi yang terpancar dari matamu. Yang kedelapan adalah dia mengingat detail-detail kecil dari percakapan kalian sebelumnya, dan ini adalah tanda yang sangat manis sekaligus sangat meyakinkan. Misalnya beberapa minggu yang lalu kamu pernah menyebutkan secara sekilas bahwa kamu suka makan bakso, atau kamu pernah cerita bahwa kamu ingin pergi ke Bali suatu hari nanti, dan kemudian beberapa waktu kemudian dia tiba-tiba menyinggung hal tersebut. Misalnya dia bilang, kamu kan suka bakso tuh, di dekat sini ada tempat bakso enak banget, mau coba bareng nggak? Atau dia bilang, oh ya kamu kan pengen ke Bali nih, aku baru lihat ada promo tiket pesawat murah banget. Maka itu menunjukkan bahwa dia benar-benar mendengarkan ketika kamu berbicara. Dan dia menyimpan semua informasi itu di dalam memorinya dengan sangat rapi, karena baginya setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah sesuatu yang berharga dan layak untuk diingat, dan ini berbeda sekali dengan orang yang tidak tertarik kepadamu, karena orang yang tidak tertarik biasanya akan langsung melupakan apa yang kamu katakan begitu percakapan berakhir, tapi seorang pria yang menyukaimu akan mengingat semuanya, bahkan hal-hal yang kamu sendiri mungkin sudah lupa pernah mengatakannya, dan dia menggunakan informasi-informasi itu sebagai bahan untuk memulai percakapan baru denganmu, atau sebagai cara untuk menunjukkan bahwa dia peduli dan memperhatikanmu, dan ini tentu saja akan membuat percakapan kalian terasa lebih bermakna dan lebih personal, karena dia tidak hanya
Sekadar berbasa-basi tapi benar-benar berusaha membangun koneksi yang mendalam denganmu yang. Kesembilan adalah dia sering menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku atau gue ketika berbicara denganmu, dan ini mungkin terdengar aneh tapi sebenarnya ada penjelasan psikologis yang sangat menarik di baliknya, karena ketika seseorang sering menggunakan kata ganti orang pertama dalam percakapannya, itu berarti dia sedang berusaha menunjukkan identitas dan kepribadiannya kepada lawan bicaranya. Misalnya dia akan sering berkata menurut aku sih begini, atau aku tuh orangnya kayak gini. Atau aku punya pandangan yang berbeda tentang hal itu, dan semua ini adalah cara dia untuk memperkenalkan dirinya secara lebih dalam kepadamu karena dia ingin kamu mengenal siapa dia sebenarnya, bukan hanya di permukaan tapi juga nilai-nilai yang dia pegang, prinsip hidupnya, cara berpikirnya, dan hal-hal yang dia yakini, karena pada akhirnya ketika seseorang jatuh cinta dia ingin dikenal secara utuh oleh orang yang disukainya, dan cara paling natural untuk melakukan itu adalah dengan sering berbicara tentang diri sendiri, tentunya bukan dalam artian sombong atau narsis, tapi lebih kepada keterbukaan dan ketulusan untuk membiarkan orang yang disukainya melihat sisi-sisi dirinya yang mungkin tidak ditunjukkan kepada orang lain. Dan yang menarik adalah ada penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan kata ganti orang pertama yang meningkat merupakan salah satu indikator ketertarikan romantis yang cukup akurat. Jadi kalau kamu merasa seseorang selalu berbicara dengan banyak kata aku atau gue ketika bersamamu, maka itu bisa jadi bukan kebetulan. Yang ke-10 adalah dia secara tidak sadar meniru gerakan dan perilakumu, dan ini dalam ilmu psikologi disebut sebagai mirroring atau pencerminan, yaitu ketika seseorang secara tidak sadar meniru gerakan, pose atau perilaku orang yang mereka sukai. Misalnya ketika kamu mengambil minuman dan meminumnya, dia juga akan mengambil minumannya dan minum di waktu yang hampir bersamaan. Atau ketika kamu menyentuh rambutmu, dia juga akan menyentuh rambutnya. Atau ketika kamu menyilangkan tangan, dia juga akan menyilangkan tangannya. Dan semua ini terjadi secara tidak sadar sebagai respons alami otak terhadap ketertarikan. Karena otak kita memiliki apa yang disebut mirror neuron atau neuron cermin yang membuat kita cenderung meniru perilaku orang yang kita sukai atau kagumi sebagai cara untuk membangun koneksi dan menunjukkan keselarasan. Dan ini adalah tanda yang cukup kuat, meskipun kamu juga perlu berhati-hati. Karena beberapa orang yang cukup paham tentang teknik-teknik pendekatan mungkin melakukan ini secara sengaja sebagai strategi untuk membuatmu merasa lebih nyaman dan lebih terhubung dengannya. Jadi perhatikan apakah gerakan meniru ini terasa natural dan tidak dipaksakan, karena kalau terasa natural, kemungkinan besar itu memang